Lanjut ya. Karena ini udah mau duhur, mungkin bisa pesan dan pesan deh untuk calon Oh, bidan, pesan dan pesan. atau mungkin anak SMA nih yang dengerin, ibaratnya dia mau masuk ke bidanan. Pesannya apa sih Mhm. kalau mau masuk ke bidanan? Terus sama calon-calon bidan yang mungkin sekarang udah masuk di kebidanan, terus dia mungkin belum menjiwai profesinya, atau mungkin karena terpaksa masuknya, atau mungkin bidan-bidannya masih galau juga mau kemana gitu. Bisa kasih sharing-sharing pesan-pesan lah. Apa ya, pesan-pesan, sharing-sharing. Gimana ya? Kita tuh yang di kebidanan, pasti kan berangkat dari alasan yang beda-beda ya Kak. Kayak aku Iya, kan benar. menutaskan penasaran aku. Penasaran. Kayak gitu. Ada yang di suruh orang tuanya ada Iya. yang apa namanya? Memang keinginan sendiri ada gitu kan. Mm-mm. Mau alasannya apapun pasti nanti juga bakalan ketemu titik jenuh gitu. Iya, iya, Jadi benar, benar. iya kan pasti bakalan ketemu Betul. titik jenuh, terus habis itu ya kita harus pinter-pinternya gimana caranya ini kita bisa survive di sana gitu. Terus mencari cara lah gitu kan, karena yang bisa nemuin cara itu tuh kita sendiri gitu. Kita sendiri gitu. Kayak kalau misalnya cara aku ya itu aku cari-cari lagi, mungkin ada orang lain yang caranya berbeda gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya udah kecemplung tuh jangan sampai kayak apa ya, ada perasaan iri sama yang lain, itu jangan, maksudnya kayak bakalan berat gitu loh. Iya, Bakalan berat benar. coba lepas ke iri-irian itu, terus coba nyelam di sana di kebidanan ini, terus jadi itu otomatis tuh kayak pikiran tuh kayak kebuka gitu loh. Jadi info-info yang bagus tentang kebidanan tuh akan masuk dengan mudah gitu. Menurut aku loh ya, gitu. Kalau misalnya buat di kebidanan gitu. Itu udah sama pesan belum ya itu ya? Belum ya? Sama aku bingung ngomong apa nih kalau pesan-pesan. Terus kalau aku, oh ya ada juga gini Kak. Aku jadi cerita lagi nih. Iya, nggak apa-apa, nggak Waktu itu apa-apa. aku pernah, nggak apa, waktu itu aku Iya, pernah, nggak apa-apa. jadi waktu aku masuk ke kebidanan itu, maksudnya udah keterima tapi belum masuk pembelajaran gitu ya Kak. Itu tuh ada yang bilang, sekarang kan jarang bidan dipakai, tuh jarang, siapa juga yang percaya sama bidan, itu aku gituin Kak. Wah jelek nggak sih Kak? Wah itu bener-bener parah banget gitu kan. Terus aku langsung lihat aja nih, lihat gue nanti nih gitu, aku langsung kayak mikir gitu loh gitu kan. Terus yaudah sampai akhirnya aku di semester awal aku apa ya, mencapai sesuatu yang bisa rada dibanggakan lah ya gitu kan. Cuma di situ kayak ada rasa-rasa apa ya, kurang bahagia, tapi bukan berarti bersyukur gitu. Dan terus ya di situ aku baru sadar dan baru mikir gitu kan, kalau misalnya kita berangkat dari landasan emosi kita yang negatif, itu kan sama aja dendam ya. Sama Iya, kali aku iya, dendam, kayak benar. aku pengen buktiin Betul. dendam sakit hati gitu kan. Mau kita proses kita baik, kita tuh susah untuk merasa bahagia, merasa Iya, itu iya. susah kalau menurut aku ya gitu. Jadi kayak ya udah, ternyata itu harus diganti gitu. Itu aku Iya, juga iya. baru belajar gitu. Kayak maksudnya kayak ya udah, ternyata apapun yang kita pilih tuh landasan emosi kita tuh harus positif gitu, harus positif. Dan konsep dari itu semua tuh ya lillahi ta'ala gitu. Apa Iya. yang kita jalani ya yang benar lillah gitu. Insya Allah kayak apapun capaian yang kita capai, walaupun sedikit, walaupun gak seberapa, itu insya Allah apa sih, lebih terasa aja gitu, lebih cukup, lebih bahagia kayak gitu. Terus kayak gak ada jurusan yang jelek sih, pasti semua jurusan bagus gitu. Jadi kalau misalnya mau nyari-nyari kuliahan di kebidanan, coba lagi atur strateginya, coba lagi atur tujuan dan arahnya gimana kayak gitu. Keren, Apalagi keren. pahit-pahitnya kita tahu ya kayak gimana Iya, rasanya di iya. kebidanan, Oh, oh. pindah-pindah tempat dinas gitu kan, Iya. harus adaptasi lagi gitu kan, entah dapat pembimbing lahan yang galak atau apa, itu kan semua pelajaran gitu. Dan Iya, benar. yang udah di kebidanan, maksudnya kita sama-sama lihat dari hal yang terkecil aja sih. Maksudnya ternyata kalau kita di kebidanan itu kita jadi bisa nemu banyak karakter gitu. Dari pasien kan kita banyak nemu karakter kan. Ada yang kayak ini orang susah banget dikasih tahu, itu ada yang kayak ya pokoknya banyak lah menemukan karakter. Waktu itu aku juga pernah menemukan ada ngomongin pasien kayak ini ya, maksudnya aku menemukan karakter gimana ya, kayak ternyata aku harus bisa menghargai orang lain gitu kan. Karena waktu aku jaga tuh aku merasa kok aku kayak nggak dihargain gitu kan. Karena waktu itu aku magang gitu kan, gitu. Dia emang high class gitu sih Kak. Dia memang high class gitu dari tampilannya gitu. Terus
Terus ada aku di situ, aku senyum dan aku juga memberikan tindakan gitu kan ke dia gitu kan, tapi kayak dia tuh nggak senyum ke aku, lewat aja nyelonong gitu kan. Dari situ aja aku kayak, oh ternyata gini ya gitu, ternyata nanti aku bersikap kayaknya nggak boleh kayak gitu, karena ternyata bikin orang sakit hati juga. Kayak gitu, dari situ aja kita bisa mengenal karakter dan itu jadi refleksi buat diri kita gitu kan. Itu hal simpel yang menurut aku bisa terasa lah manfaatnya kayak gimana gitu kan. Itu simpel tapi bisa dipetik lah. Betul. Kayak gitu. Jadi ya coba aja kalau misalnya yang memang lagi titik-titik jenuh juga di kebidanan, dirasa-rasa aja gitu. Nggak usah mikir hal besar dulu ya untuk bermanfaat. Maksudnya hal yang kecil kayak tadi aja itu jadi bisa bikin kita ini sih mudah buat bersyukur. Terus kalau udah bersyukur gitu jadi kayak bisa tetap stay di kebidanan. Insya Allah. Keren. Bagus banget. Ngomong apa aku tadi tuh? Ngomong apa aku tadi? Keren. Diterima. Bagus banget itu pesan-pesannya. Yang pertama harus dilandasi oleh niat yang baik, karena itu yang bakal melandasi dari, maksudnya startnya gimana itu bakal kayak di end-nya tuh gimana gitu. Terus yang menghargai orang harus itu. Jadi ya emang sih, maksudnya hal sepele kayak gitu tuh bisa bikin sakit hati ya. Mungkin nggak tahu kitanya yang baper gitu, atau mungkin dianya yang kurang bisa menghargai orang gitu. Cuma pelajarannya tapi ya jadi itu. Kayak iya maksudnya kayak kita maksud aku tuh kayak tadi tuh itu salah satu contoh kita mengenal karakter orang lain itu ternyata ada loh yang begitu gitu kan. Betul. Dan ketika kita mengenal itu mau itu sesuai dengan sesuai dengan sikap kita atau enggak, seenggaknya itu bisa buat kita merefleksikan diri kita gitu. Oh kita jangan kayak gitu, oh kita jangan gini gitu kan. Setuju. Itu malah kesempatan. Kebidanan malah menurut aku kesempatan banget buat mengenal itu lebih banyak. Iya, betul. Terus kalau misalnya ada pasien menurut aku pernah loh Kak, cerita lagi. Iya, nggak apa-apa. Aku pernah juga gitu kan, maksud aku ketika ada pasien gitu kan, itu aku bener-bener aku ajak ngobrol banget gitu. Ini waktu itu sempat aku nggak tahu waktu itu kena gangguan atau gimana gitu kan, tapi memang agak sulit untuk ngomong sama si pasien ini gitu kan. Tatapannya kosong banget gitu. Terus langsung tatapannya kosong banget, terus habis itu tiba-tiba ketawa gitu. Aku ngobrol jam 3 pagi itu kan, dan di ruangan itu cuma aku sama dia kan, agak-agak rasa deg-degan gitu loh Kak. Iya, rasa deg-degan gitu kan. Terus akhirnya tapi dia cerita, akhirnya aku dengerin aja gitu kan. Aku dengerin tapi kayak ngebuka hati gitu loh. Jangan sampai kita ngedengerin kayak kita udah underestimate kayaknya apa sih gitu kan. Tapi dari orang, maksudnya dari pasien yang seperti itu gitu kan, aku tuh jadi kayak belajar gitu loh. Aku ada hal yang bisa aku pelajari dari pasien itu. Benar. Dia cerita pengalamannya dia gitu kan. Dia cerita segala macam. Tapi ternyata tuh ada ada yang bisa dipetik ya. Gitu. Ada yang bisa dipetik gitu. Jadi di kebidanan juga salah satu buat kita belajar kehidupan. Iya. Setuju. Asal kita benar-benar lihat, buka hati, dan kita benar-benar lihat. Benar. Itu sih kuncinya. Jangan ditutup. Benar, buka hati. Benar, kuncinya. Karena kalau misalkan kita udah kayak ada estimate atau nggak mau menerima pelajaran dari siapapun gitu, atau dari kejadian apapun, nah itu ya udah, kita nggak kayak risk anything gitu. Tapi kalau kita ngebuka tuh malah ya itu ya, yang kebaikan, ibaratnya kan itu salah satu bentuk kebaikan kecil yang kita lakukan ya, membuka hati untuk menerima siapapun gitu. Nah sebenarnya kita yang dikasih kebaikan itu, kita yang menerima hikmah-hikmah dari orang itu gitu. Benar. Nyambung juga sama kata-kata kakak yang tadi gitu kan, siapapun bisa jadi guru buat kita. Asik. Ini di akhir harus ada quote nih Kak. Iya, keren. Oke, Jenita, terima kasih bincang-bincangnya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mohon maaf ganggu ya. Ya, enggak. Iya, minal aidin wal faizin loh Kak. Oh iya, belum ya kita ya. Mohon maaf lahir batin. Masih suasana lebaran. Iya, benar-benar mohon maaf lahir batin ya. Semangat terus, sehat-sehat terus. Dadah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, Kak, mana nih? Pulang ya, aku bingung kalau ini, ya Kak.
Iya teman-teman, tadi kita udah berbincang dengan co-founder kita, Janeta Luki Safitri. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Anissa, mohon maaf atas segala kesalahan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih suasana lebaran. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Suara Bija Inisiator, podcast Bija Inisiator berdaya dan berdampak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.